Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para sahabat dengan Senpai Darmono. Kali ini akan membahas tentang orang-orang yang sabar. Kita mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sirwati rahmatika ya arhamar rahim. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum aishruna sabiruna yahlibuna mi'atain. Wa iyakum minkum mi'atun yahlibu alfa minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu ankum walima anna fikum du'fa wa yakum minkum mi'atun sabiratun yahlibu mi'atain wa yakum minkum alfun yahlibu alfaini biiznillah wallahu ma'asabirin. Quran surat 8 ayat 65 sampai 66 atau Quran surat Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Dalam buku yang saya susun yang berjudul Dahsyatnya Istighfar, ini saya bacakan artinya. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar bersamamu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu, dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini saya susun dalam buku Dahsyatnya Istighfar. Luar biasa orang-orang yang beriman yang bersabar ini. Ini adalah contoh suri teladan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum mukminin. Lalu siapakah orang-orang yang luar biasa ini? Kenapa tingkatan sabar mereka adalah bisa mengalahkan orang-orang lebih banyak dari mereka? 1000 orang bisa mengalahkan 2000, 100 bisa mengalahkan 200. Luar biasa sekali, angka-angka yang luar biasa. Siapakah mereka ini? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Saya bacakan. Wasta'inu bisabiri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in alladzina yadunun ana mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang pertama adalah orang-orang yang sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Bertolong-tolongan dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat, yaitu orang-orang ini adalah orang yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Orang-orang yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Wa ilaihi raji'un. Dan mereka sangat yakin sekali, sehingga beribadah dengan sangat kuat. Kemudian melakukan aktivitas yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dengan tanpa ragu-ragu. Rasulullah SAW berkata A, maka mereka melakukan A. Siapakah orang-orang ini? Dalam Quran surat Al-Baqarah juga, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Karena orang-orang yang sabar ini adalah orang-orang yang disertai Allah Subhanahu wa taala.
Wala yaqulu lima qital fi sabilillahi abad bal ahya'u walakin la yashurun. Jangan berkata bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, berjihad di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Allah. Kemungkinan orang-orang yang luar biasa ini, orang-orang yang di sisi Allah, dikasih kekasih Allah ini diizinkan berlalu lalang di dunia ini. Nanti kalau para sahabat membuka Quran ini akan didapatkan ayat tersebut bahwa mereka orang-orang yang diizinkan Allah berlalu lalang di atas di muka bumi. Padahal mereka sudah mendahului kita dengan amalnya, dengan jihad mereka. Walam nulakum misya'in minal khawfi wal ju' wa nafsi minal amali wa anfusi wa basiri sabirin. Mereka selalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam setiap apapun, mereka tidak takut kelaparan, mereka tidak takut kehilangan harta benda, mereka tidak takut kehilangan sanak keluarga, karena semuanya itu adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Karena mereka yakin mereka adalah milik Allah dan nanti akan kembali ke Allah. Kalau Allah menginginkan mereka kembali, maka hanya berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita bimbing bersama-sama, kita bersama-sama untuk menggapai tingkat derajat iman dan sabar ini. Kita hilangkan semua keinginan duniawi yang membelenggu kita. Penyakit wahan ini kita kikis habis. Hubud dunia dan takut mati, memburu dunia dan takut mati. Para sahabat di bawah bimbingan Rasulullah SAW tanpa ilmu pengetahuan itu bisa mengalahkan dua imperium raksasa pada saat itu, sehingga menjadi suatu kaum yang lebih di antara dua raksasa ini, tanpa campur tangan dari ilmu selain Allah, sehingga nanti pada generasi-generasi tabi'in mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan kita di akhir zaman ini adalah isyarat Rasulullah SAW juga merupakan salah satu generasi terbaik yang jauh dari Rasulullah SAW, jauh dari masanya 15 abad yang lalu. Tapi orang-orang yang datang belakangan ini masih yakin akan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, meskipun tidak melihat wajah beliau, meskipun tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, meskipun tidak mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW yang menyejukkan hati. Ini sungguh luar biasa. Mari kita bangun bersama-sama, silaturahmi kita tingkatkan, kemudian masjid kita tegakkan, masjid lagi, dan masjid lagi. Karena hanya masjidlah yang bisa menyatukan kita, menolong kita. Apapun organisasi kita, apapun bentuk keinginan dalam kita meluangkan atau menyalurkan jihad kita, tapi begitu masuk ke masjid, maka satu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semoga kita nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang berkata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mari bersama-sama berusaha untuk masuk surga. Allahumma amin. Mohon maaf, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan hadirin semua, dan semua siapa saja yang menyaksikan ini. Sekali lagi, semoga kita masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.